Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 dari Reagal Learning Camp 2024 akan menjelaskan tentang laporan pendampingan UMKM Emma Bakery. Boleh di next? Oke, anggota kelompok 11 itu terdiri dari Muhammad Aldiun Arwijaya, ada Zata Amani, ada Rayhan Rahmadian, ada Ahmad Naubal, ada Muhammad Endar Trijunot, dan saya sendiri ada Rizky Maulana. Boleh di next? Oke, profil usaha dari Emma Bakery sendiri adalah pemiliknya bernama Emma Mujiati Nurrahayu dengan nama Emma Bakery, sektor usaha yaitu kuliner dengan alamat lengkap yaitu Karangrejo Selatan, RT 03, RW 07, Purworejo, Donomulyo. Lalu berdirinya usaha itu sejak 30 Agustus 2010. Boleh di next? Oke, BMC yang kami buat untuk Emma Bakery tersendiri ya, yang pertama adalah pertama ada value proposition, yaitu ada harga terjangkau, variasi harga, hubungan yang dekat, dan kustomisasi produk oleh pelanggan. Selanjutnya ada customer segment, yaitu ada penyelenggara hajatan yang utama. Selanjutnya ada customer relationship, yaitu ada diskon, ada promo, ada reseller, ada gratis ongkir. Lalu channel yang kami gunakan adalah sosial media seperti Facebook dan WhatsApp. Selanjutnya ada store mitra juga. Lalu ada key partners, yang pertama ada vendor packaging, ada platform pembayaran online, ada supplier bahan baku, dan stand kue subuh. Contohnya kue subuh udah masak. Selanjutnya ada key activities, pertama ada produksi, ada pengemasan, dan distribusi. Selanjutnya juga ada key resource, yang pertama ada legalitas, merek, peralatan, dan ruang produksi dan gudang. Selanjutnya ada kontraktor yang kami gunakan. Pertama ada bahan baku, biaya operasional, dan biaya-biaya yang tertera. Selanjutnya ada revenue stream. Yang pertama ada penjualan produk dan bagi hasil dengan toko mitra. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Baik, yaitu slide ini menjelaskan tentang analisis SWLT dari Emma Bakery. Yang pertama langsung kita ke strengths, yaitu kekuatan dari Emma Bakery sendiri. Yang pertama yaitu bermitra dengan 3 stand pasar kue subuh Domasa. Emma Bakery akan mengirimkan produk ke 3 stand tersebut apabila sedang tidak ada pesanan. Lalu yang kedua, memiliki berbagai legalitas berupa sertifikat halal, nomor induk berusaha, biasa disebut NIB, dan juga SPP EIT. Terus yang ketiga ialah menggunakan sistem pre-order dan pesan antar sehingga dapat memperkirakan jumlah produksi yang lebih akurat, meningkatkan keterlibatan dan loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir, memiliki peralatan yang cukup memadai untuk melakukan produksi dengan jumlah yang banyak. Next. Baik, selanjutnya yaitu weakness dari Emma Bakri sendiri. Yang pertama, lokasi yang jauh dari pusat kota menimbulkan masalah terhadap operasional, mobilitas, dan pemasaran. Masalah terhadap pemenuhan bahan baku dan juga penetrasi pasar. Selanjutnya, tidak dilakukan pembukuan keuangan secara terstruktur. Yang ketiga, hanya bergantung pada satu supplier sehingga berpotensi mengalami kendala operasional apabila supplier utama tidak dapat memenuhi jumlah pesanan bahan baku untuk produksi. Yang keempat, peralatan produksi yang kurang terawat. Dan yang kelima, terbatasnya jumlah pekerja. Selanjutnya ada opportunity dan juga threats. Jadi peluang dari Emma Bakery sendiri yang pertama yaitu potensi untuk meningkatkan kualitas produk dengan memberikan nilai tambah dan juga keunikan pada produk. Selanjutnya ekspansi produk atau memperluas jangkauan produk dengan menawarkan variasi baru atau tren yang sedang berkembang. Dan yang ketiga, pemanfaatan teknologi dan sosial media untuk mengembangkan brand dan ekspansi pasar geografis secara lebih luas. Terakhir, ini ada traits dari Emma Bakery, yaitu adalah sebuah tantangan yang dihadapi Emma Bakery. Yang pertama, terdapat banyak kompetitor yang bergerak pada bidang industri kuliner roti di daerah Donomulyo. Yang kedua, ketergantungan pada pasokan bahan baku, fluktuasi harga, dan kelangkaan bahan baku dapat mempengaruhi biaya produksi. Dan yang ketiga, terganggunya mobilitas pada waktu pengantaran karena ada beberapa jalanan yang rusak, sehingga terkendala waktu pengantaran pesanan kepada konsumen. Selanjutnya adalah pendampingan dari sesi marketing pada
UMKM Emma Bakery. Yang pertama, kami membuat email usaha, yakni emmabakeriemaju@gmail.com. Yang kemudian dari email ini kami bikinkan sosial media, akun sosial media, yakni di Facebook dan juga Instagram. Yang dimana di akun Facebook sendiri kami membuat bisnis profile dari Emma Bakery dan Cookies. Dan kita sudah melakukan 2 kali posting konten. Yang pertama itu adalah postingan konten mengenai katalog dan juga yang kedua mengenai poster untuk ajakan melakukan pemesanan di Emma Bakery. Halaman bisnis Facebook ini juga telah terintegrasi dengan WhatsApp bisnis Bu Emma. Jadi ketika audiens itu melihat postingan, itu bisa langsung melakukan pemesanan melalui WhatsApp bisnis. Yang selanjutnya, yakni kami membuat akun sosial media Instagram. Di sini kita sudah melakukan postingan feeds dan juga ada salah satunya fitur Linktree yang kami sisipkan. Di Linktree ini ada berbagai fitur. Yang pertama ada fitur pemesanan yang berafiliasi kepada WhatsApp bisnis. Lalu ada katalog produk, profil bisnis, video company profile, dan juga file-file legalitas usaha. Untuk yang berikutnya adalah mengenai masalah yang timbul dalam bidang marketing dan juga cara penyelesaiannya dari tim kami. Jadi berdasarkan komunikasi tim kami dengan Ibu Emma selaku owner Emma Bakery, yaitu Ibu Emma ingin memperbagus mengenai packaging, namun terkendala mengenai biaya. Dan untuk solusinya adalah dari kami, yaitu yang pertama adalah melakukan perhitungan HPP untuk melihat tentang budget yang cocok untuk produk Emma Bakery. Yang kedua adalah dan hasilnya yaitu ternyata untuk saat ini Bu Emma hanya ingin mengganti satu produk saja yang sudah jarang diproduksi. Nah, actionnya yaitu adalah yang kami lakukan dari tim kami. Yang pertama adalah melakukan upgrade logo dan juga yang kedua adalah mengenai upgrade dari stiker packaging. Nah, untuk masalah marketing yang kedua yaitu dari Ibu Emma ingin meluaskan jangkauan pasar, namun Ibu Emma masih belum bisa mengoptimalkan pemasaran di sosial media secara maksimal. Jadi action dari tim kami yaitu yang pertama adalah memisahkan akun sosial media pribadi dan juga akun sosial media usaha, yaitu seperti Facebook dan juga Instagram. Yang kedua adalah tim kami membuat template postingan yang bisa digunakan oleh Ibu Emma kapan saja, yaitu yang tersedia melalui link di bawah tersebut, dan juga yang terakhir yaitu adalah mengubah WhatsApp yang biasa menjadi WhatsApp bisnis. Nah, untuk yang berikutnya yaitu adalah mengenai upgrade katalog dari Emma Bakery. Jadi di sini untuk katalog dari Emma Bakery sendiri sudah tim buatkan. Yang pertama adalah terdapat mengenai deskripsi dari produk yang Emma Bakery sajikan dan juga beberapa produk-produk yang Emma Bakery produksi seperti tawar susu, burger hotdog, dan juga Bandung Rainbow dan juga yang lainnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah mengenai masalah keuangan dan juga penyelesaiannya. Yang pertama adalah Ibu Emma masih melakukan penghitungan HPP yang masih belum akurat. Nah, jadi action dari tim kami adalah tim kami membuatkan perhitungan HPP yang sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh mentor yaitu Pak Arik. Yang kedua adalah Ibu Emma mempunyai kurangnya motivasi untuk melakukan pembukuan keuangan. Nah, untuk action yang kami lakukan adalah tim kami meluncur ke tempat Ibu Emma, yaitu di daerah Donomulya untuk melakukan sharing-sharing. Dan tentunya kami juga mengajak Pak Arik yang tentunya juga sangat expert dalam memotivasi pelaku UMKM. Yang ketiga yaitu permasalahan di dalam Ibu Emma masih bingung terkait pencatatan keuangan yang sederhana. Nah, untuk action dari tim kami yaitu tim kami melakukan pembuatan template pencatatan keuangan yang sederhana agar Ibu Emma bisa gunakan secara sederhana juga. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan HPP untuk produk mawar aneka rasa pada usaha Emma Bakery. Di sini ada list dari biaya bahan baku yang kami peroleh setelah kami melakukan kunjungan
kedua kalinya ke Emma Bakery. Yang pertama ada 2 kg tepung cakra seharga Rp20.000. Kemudian ada 6 ons gula pasir seharga Rp18.700. Kemudian ada 1/4 kg mentega simas seharga Rp6.000. Kemudian ada 4 buah telur seharga Rp5.250. Kemudian ada 30 gram ragi roti seharga Rp1.400. 40 gram pengembang roti Rp1.900. 40 gram full cream Rp1.800. 1 kg selai nanas Rp20.000. 1 kg selai stroberi Rp27.000. 24 piece plastik Rp3.000 dan 24 piece packaging seharga Rp16.800. Dan jika ditotal, maka keseluruhannya adalah Rp121.850. Bisa di next. Baik, di sini setelah kami melakukan diskusi pada kunjungan kedua, kami memperoleh biaya overhead dari Ibu Emma untuk memproduksi satu adonan, yakni biaya overhead listrik yaitu Rp1.000, kemudian overhead gas Rp1.000, sehingga totalnya adalah Rp2.000. Kemudian biaya bahan baku dan biaya overhead kita tambahkan sehingga Rp121.850 ditambah dengan Rp2.000. Kemudian kita bagi dengan 24 karena jumlah roti mawar aneka rasa yang dapat dibuat dalam satu adonan itu adalah sebanyak 24 buah. Sehingga HPP-nya dapat Rp5.160. Bisa di next. Kemudian di sini kami juga memberikan suatu rumus perhitungan untuk Emma Bakery. Kami menyarankan untuk mengalokasikan minimal 15% atau bisa lebih dana dari keuntungan setiap bulannya untuk dana pengembangan dan minimal 10% untuk biaya marketing. Biaya dana pengembangan ini misalnya bisa digunakan untuk membeli alat produksi baru atau untuk biaya perawatan alat produksi yang lama. Sebagai contohnya seperti berikut. Misalnya Ibu Emma menjual roti mawar aneka rasa seharga Rp7.500 dan pada bulan tersebut berhasil menjual 250 piece roti. Maka laba per piece rotinya adalah Rp2.340. Rp2.340 ini didapat dari harga Rp7.500 kita kurangi dengan HPP-nya Rp5.160 sehingga didapat Rp2.340. Kemudian kita kalikan dengan asumsi jumlah terjualnya, yaitu 250 kita kalikan dengan 2.340, sehingga didapat keuntungan sebesar Rp585.000. Nah, maka dana pengembangannya adalah Rp585.000. Rp585.000 kita kalikan 15%, didapat Rp87.750. Dana ini dapat ditabung Ibu Emma setiap bulannya untuk membeli alat produksi baru ataupun untuk biaya maintenance alat produksi yang lama. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Slide-nya belum terganti, maaf. Oke, udah. Baik, terima kasih sebelumnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang masalah operasional dan penyelesaian atau solusinya. Baik, pada permasalahan pertama di sini, seperti yang kita ketahui bahwa bahan supplier habis itu kadang Bu Emma tuh bingung ingin membeli kemana gitu. Sehingga yang diakibatkan karena di sini Emma Bakery itu hanya bergantung kepada satu supplier. Yang dimana di sini kami memberikan suatu solusi atau penyelesaian untuk mencari supplier yang dekat dengan tempat produksi yang ketika ingin melakukan suatu persiapan dan membutuhkan bahan baku yang habis, Bu Emma Bakery itu dapat mendapatkan satu cadangan atau penggantinya dengan cepat seperti itu. Selanjutnya di sini juga seperti yang kita sudah pastikan saat kunjungan yang kedua, Bu Emma ini sudah menemukan supplier cadangan untuk pengganti supplier utamanya. Baik, yang selanjutnya permasalahan dari operasional ini, Bu Emma itu membutuhkan suatu alat produksi baru, namun alatnya itu terlalu mahal.
yang dimana kami di sini memberikan satu penyelesaian untuk Bu Emma membiasakan melakukan suatu penyetaan uang, yang dimana sembari sedikit demi sedikit Bu Emma di sini dapat mengalokasikan dana untuk membeli alatnya, dan kami akan membuatkan suatu perhitungan biaya investasi mengenai pengembangan Emma Bakery itu sendiri. Boleh di next. Di permasalahan selanjutnya di sini adalah masih berhubungan dengan masalah bahan baku, tapi di sini permasalahan karena dalam pengirimannya itu sering terlambat, yang dimana kami memberikan suatu solusi atau penyelesaian untuk menggunakan suatu perjanjian atau kontrak, yang dimana agar pengiriman ini bisa datang tepat waktu. Dan juga kita di sini menerapkan namanya konsep supply chain management, yang baik dengan cara bisa bekerja sama lebih dari satu supplier. Apabila supplier utama itu tidak dapat memenuhi kebutuhan pemesanan, sehingga dapat digunakannya supplier cadangan, sehingga operasional produksi tidak ada terjadinya suatu terkendala. Dan yang terakhir tentang masalah operasional di sini adalah mobilitas yang masih sering terkendala, dan juga akses jalan yang di bagian Malang Selatan yang masih tidak terlalu baik. Yang dimana pada penyelesaian permasalahan pertama, di sini kita karena ketika ingin membenahi suatu jalanan di daerah Malang Selatan, kita memerlukan yang namanya pihak luar. Dan saran yang bisa kami berikan kepada Ibu Emma Bakery itu sendiri adalah dengan mengganti rute dengan jalan yang lebih baik dan lebih cepat. Tentang juga masalah mobilitas terkendala terkait penggunaan roda 2 ketika dalam penjumlahan skala besar, pemesanan skala besar, di sini kami menyarankan Bu Emma untuk menyewa kendaraan roda 4, tapi dengan ketentuan skala pemesanan yang besar juga, yang dimana bisa menutupi modal ketika ingin melakukan menyewa kendaraan tersebut. Boleh di next. Dan selanjutnya di sini kami akan menanyakan company profile yang diharapkannya tujuannya dapat memberikan informasi tentang Ibu Emma Bakery, dan juga menjadi suatu jendela untuk memahami lebih lanjut mengenai tentang bisnis Emma Bakery itu sendiri. Selamat menonton. Selamat datang di dunia manis, Emma Bakery. Siapkan diri Anda untuk mengikuti aroma nikmat, manis, dan rahasia di balik setiap gigitan sajian Emma Bakery. Sejak awal didirikan, Emma Bakery bukanlah sebuah toko roti biasa, namun untuk menjadi pelopor bakery di Kabupaten Malang. Emma Bakery lahir dari keinginan untuk menyajikan rasa yang membangkitkan kenangan indah. Emma Bakery lahir dari dua tangan indah seorang ibu bernama Emma Mujiati Nurrahayu, seorang ibu yang berasal dari Kabupaten Malang. Emma Bakery lahir di Karangrejo Selatan, RT 3, RW 7, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang. Terdapat banyak sekali produk yang tersaji dari Emma Bakery, diantaranya adalah Trenpau, sebuah roti berbentuk panjang yang memiliki aroma nikmat yang khas. Roti Mawar, sebuah roti berbentuk mawar dengan volume yang besar dan nikmat. Roti manis aneka rasa, sebuah roti bulat sempurna dengan rasa beraneka ragam di dalamnya. Dan masih banyak lagi produk yang Emma Bakery sajikan, seperti roti tawar susu, burger, hotdog, Bandung Rainbow, pia, roti kepang, dan masih banyak lagi. Semua roti yang disajikan oleh Emma Bakery sudah lolos uji halal dan edar oleh MUI. Emma Bakery bukanlah sebuah toko baru dalam dunia roti, namun sudah melangkahkan jejaknya yang ke-14 tahun pada tahun 2024, dan itu diraih dengan tidak mudah. Dengan pengalaman ini juga, Emma Bakery menjamin untuk setiap kualitas dari sebuah produk yang dihasilkan. Emma Bakery tidak hanya membuat roti, menggulung roti, atau bahkan memanggang roti semata, namun lebih dari itu. Emma Bakery membuat semuanya homemade agar para pelanggan dapat merasakan rasa yang nikmat setiap harinya.
Emma Bakery tidak hanya menjual sendiri, namun ikut berkolaborasi dengan komunitas sekitar seperti Pasar Kue Subuh Domasa. Emma Bakery yakin bahwa dengan menjalin kolaborasi, maka semua akan terlihat lebih indah. Tidak perlu bingung lagi, sekarang hanya perlu memesan di Emma Bakery, sempurna dalam setiap sajian. Pertama, memang saya punya keinginan untuk punya usaha sendiri gitu. Jadi selama ini dulu sebelumnya kan saya selalu kerja di pabrik-pabrik kan kayak gitu, masih kerja di maintenance ya, kan perempuan kayak gitu. Maksud saya ingin bekerja yang selayaknya perempuan di bidang kuliner gitu. Terus akhirnya saya memilihnya di bidang bakery kayak gini gitu. Ya motivasi saya kan apa ya? Saya bisa untuk menyekolahkan anak saya juga, perekonomian keluarga itu menjadi meningkat kayak gitu. Ya, baik. Agustus 2010. Kalau penjualan yang mula-mula tuh kami punya sales, menjualnya di pasar-pasar kayak gitu. Terus ada yang loper ke toko-toko kayak gitu. Selain itu juga saya di media sosial seperti di WhatsApp, Instagram maupun di Facebook. Kalau penjualan sudah sampai di lain kecamatan, juga sudah sampai di lain kabupaten seperti Kabupaten Blitar kayak gitu. Blitar Selatan, Blitar Kota sudah sampai di sana. Kalau Malang Selatan sudah hampir 85%. Itu dari grosir di Donomulyo, tapi pengiriman dari grosir itu kan tidak menentu dan kadang-kadang juga telat. Untuk mengantisipasi itu saya juga sampai mengambil di kabupaten lain seperti di Kabupaten Blitar Selatan, contohnya di Kesampean, di Belingi gitu. Kendalanya yaitu Mas, keterlambatan dalam pengiriman bahan baku di grosir juga, terus naik turunnya harga itu selama ini kan banyak sekali naik terus harga gitu, sedangkan pemasaran kita agak nggak bisa menaikkan barang gitu. Jadi konsumen mintanya harganya tetap rendah, tapi kenyataannya bahan baku kita kan selalu melonjak harganya seperti itu. Harapan saya jadi pemerintah setempat, setidaknya dari kayak BUMDes, dari desa, dari kecamatan itu mendukung, memotivasi juga, memberikan pelatihan juga, setidaknya kan bantuan kayak apa ya, alat-alat produksi kayak gitu, terus mempermudah barang itu sampai gitu, memperlancar pengiriman barang. Jadi dari misalkan dari sini, dari produsen di mana gitu, di Donomulyo itu dilancarkan kayak gitu. Saya sangat berterima kasih sekali pada program RRC Universitas Brawijaya yang mengadakan program ini. Ini sangat membantu kami dalam menyampaikan aspirasi kami sebagai pengusaha kecil, sebagai orang kecil. Mudah-mudahan ini didengar para investor, juga dilihat, didengar, juga diperhatikan nasib orang kecil, bagaimana untuk menghidupkan UMKM, juga industri rumah tangga yang seperti ini. Kami juga berjuang mati-matian juga kan. Jadi misalkan ada investor itu kami siap untuk menjadi partnernya kayak gitu. Juga memotivasi kami, karena kami juga orang yang kurang berpendidikan, tinggalnya juga di pedalaman gitu ya. Setidaknya ada pelatihan-pelatihan dalam pengembangan produk, dalam packaging yang baik, dalam marketing yang mengikuti era sekarang itu digital itu gimana kayak gitu. Dan kami mengucapkan terima kasih
pada mas-mas yang dari Unibro ini. Semoga ini menginspirasi juga memotivasi kami dari pengusaha kecil nantinya bisa untuk lebih berkembang lagi dan bisa kami pun juga ingin meningkat gitu, ingin berjaya, maksudnya ingin jadi pengusaha yang sukses gitu. Jadi semoga dengan program ini semuanya bisa untuk memperhatikan nasib-nasib kami yang ada di desa seperti ini. Terima kasih pada mas-mas dari Unibro, semoga semua bermanfaat bagi kita semua. Salam sukses selalu. Sekian presentasi dari kami. Kami berharap agar inovasi dan solusi yang telah kami implementasikan kepada Emma Bakery dapat membantu Emma Bakery untuk terus berkembang dan dapat bersaing. Kami juga berterima kasih kepada mentor kami, Pak Ari, dan juga pada program RLC karena telah memberikan banyak manfaat kepada kami, baik peningkatan soft skill, hard skill, maupun pengalaman. Harapannya program RLC terus berjalan untuk kedepannya agar dapat memberikan banyak manfaat kepada berbagai UMKM yang ada di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.